Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di video ke-18 dari 30 tokoh jahiliyah yang mungkin Anda tidak tahu. Nomor 15 tidak akan membuat Anda tercengang, apalagi terguncang. Amir bin At-Tufail. Ini adalah tokoh ke-18 kita. Jika teman-teman membaca buku Sirah Nabawiyah penulis Syekh Safiur Rahman Al-Mubarakfuri ini, maka teman-teman akan menemukan bahwa di antara perang-perang besar seperti perang Badar, perang Uhud, perang Khandak, perang Ahzab dan lain-lain itu, di antara perang-perang besar ini, Rasulullah SAW itu juga mengirimkan satuan pasukan kecil dan utusan-utusan ke berbagai negeri. Tujuannya untuk mengajarkan Al-Quran dan juga mengajak orang untuk masuk Islam. Maka di sini, di cerita ini, ketika sesudah perang Uhud dan sebelum perang Ahzab, jadi di antara perang Uhud dan perang Ahzab, tepatnya di bulan Safar tahun 4 Hijriah, Rasulullah SAW itu mengirimkan 70 sahabat untuk mengajarkan Al-Quran ke penduduk Najd. Nah, Najd ini kalau yang saya lihat ya, Najd ini letaknya itu di tengahnya semenanjung Arab. Jadi kalau di barat daya semenanjung Arab itu adalah Hijaz, maka di sebelah timurnya Hijaz ini adalah Najd. Nah, Rasulullah SAW mengirimkan 70 sahabat terbaik penghafal Al-Quran ke penduduk Najd ini, dan terjadilah yang namanya tragedi Bir Ma'unah. Ceritanya bermula dari datangnya Abu Bara Amir bin Malik ke Madinah. Abu Bara Amir bin Malik ini datang ke Madinah, kemudian dia menemui Rasulullah SAW. Kemudian Rasulullah SAW mengajak dia untuk masuk Islam, tapi dia tidak mau. Tapi dia juga tidak menunjukkan permusuhan kepada Rasulullah SAW. Jadi Abu Bara ini netral saja begitu. Garuda di dadaku, masuk gigi satu baru jalan, pokoknya dia netral. Nah, kemudian Abu Bara ini mengatakan kepada Rasulullah SAW, "Wahai Rasulullah, andaikan saja engkau mau mengirimkan para sahabatmu ke penduduk Najd untuk menyeru kepada agamamu ini, maka saya sangat berharap agar penduduk Najd atau mereka memenuhi seruan itu." Kemudian Rasulullah SAW mengatakan, "Sesungguhnya saya mengkhawatirkan keamanan dari sahabat-sahabat saya dari ulah penduduk Najd." Kemudian Abu Bara bilang, "Tenang Rasulullah, saya menjamin keamanan mereka." Maka Rasulullah SAW pun mengumpulkan 70 sahabat yang seperti saya katakan tadi, 70 sahabat ini adalah 70 sahabat pilihan, kemudian terdiri dari penghafal-penghafal Al-Quran. Kemudian mereka ini dipimpin oleh nama seorang sahabat namanya Al-Munzir bin Amr radhiyallahu an. Ini yang memimpin mereka kemudian menuju ke penduduk Najd, jadi berangkat ke Najd. Bersama dengan Abu Bara Amir bin Malik, kemudian para sahabat ini berangkat ke penduduk Najd. Lalu di mana Amir bin At-Tufailnya? Ya sabar, belum. Ini masih pelan-pelan kita menuju sana. Singkat cerita, berangkatlah para sahabat di bawah pimpinannya Al-Munzir bin Amr radhiyallahu an bersama dengan Abu Bara Amir bin Malik menuju ke Najd. Sepanjang perjalanan ini, para sahabat membelikan makanan, kemudian membagi-bagikan kepada penduduk yang dilewati, kemudian sambil membacakan Al-Quran. Jadi berdakwah sepanjang jalan. Nah, kemudian tibalah para sahabat ini di suatu lokasi atau suatu tempat namanya Bir Ma'unah. Ini adalah tempat yang diapit oleh Bani Amir dan Bani Sulaim. Nah, ketika tiba di situ, para sahabat mengutus salah satu sahabat di dalam situ namanya Haram bin Milhan radhiyallahu an untuk mengantarkan surat dari Rasulullah SAW kepada Amir bin At-Tufail. Amir bin At-Tufail ini adalah orang dari Bani Amir. Jadi mengirimkan surat kepadanya. Nah, ketika Amir bin At-Tufail ini menerima surat dari Rasulullah SAW ini, dia tidak membacanya sama sekali, tidak. Dia malah menyuruh orang untuk menikam Haram bin Milhan dari belakang dengan tombak. Jadi ditikam gitu dari belakang. Nah, ketika Haram bin Milhan radhiyallahu anhu ini melihat darahnya berceceran begitu, dia kemudian berkata, "Allahu Akbar, demi yang menjaga Ka'bah, sesungguhnya aku telah menjadi orang yang beruntung." Jadi para sahabat itu dulu teman-teman, ketika ajal menjemput, mereka tahu mati syahid itu, mereka tuh senangnya minta ampun. Senangnya minta ampun. Kita ini jangankan mati syahid, mati dalam Mobile Legends aja salah hinteng. Lalu Amir bin At-Tufail ini mengajak Bani Amir untuk membunuh para sahabat, tapi Bani Amir tidak mau karena Bani Amir masih terikat perjanjian dengan Abu Bara Amir bin Malik untuk menjaga keselamatan dari para sahabat atau orang-orang muslim. Maka Amir bin At-Tufail ini mengajak beberapa kabilah dari Bani Sulaim, dan beberapa kabilah dari Bani Sulaim ini mengiyakan ajakan dari Amir bin At-Tufail untuk membunuh para sahabat.
Nah, beberapa kabilah itu antara lain adalah Usayyah, kemudian Ri'il, dan Zakwan. Maka mereka ini bersama dengan Amir bin At-Tufail membunuh para sahabat tanpa sisa satupun kecuali Ka'ab bin Zaid bin An-Najjar. Dia sendiri ini yang lolos, yang masih hidup sampai meletusnya perang Khandak. Nah, Rasulullah SAW itu sangat terpukul dengan tragedi ini. Rasulullah SAW sangat sedih dan berduka. Bahkan Rasulullah SAW itu berdoa selama 30 hari untuk kecelakaan orang-orang yang membunuh para sahabat di Bi'ir Ma'unah ini. Kemudian waktu berlalu, ketika pasukan muslimin berhasil menaklukkan Mekah di tahun 8 Hijriah, maka orang-orang itu mulai berbondong-bondong untuk masuk Islam. Berbagai orang dari berbagai kabilah itu datang menghadap ke Rasulullah SAW untuk belajar Islam. Nah, suatu ketika datanglah perwakilan dari Bani Amir ke Rasulullah SAW. Dan perwakilan dari Bani Amir ini salah satunya itu di situ. Di dalamnya ada Amir bin At-Tufail bersama dengan temannya namanya Arbad bin Qais. Nah, ketika belum sampai ke Madinah, Amir bin At-Tufail dengan Arbad bin Qais ini berencana atau bersekongkol untuk membunuh Rasulullah SAW. Nah, ketika bertemu dengan Rasulullah SAW, Amir bin At-Tufail ini berbicara di depan Rasulullah. Kemudian Arbad bin Qais ini mondar-mandir di belakang Rasulullah SAW sambil bersiap-siap untuk menghunus pedang. Tapi Allah Subhanahu wa Ta'ala itu menahan tangan dari Arbad bin Qais ini sehingga tangannya itu tidak bisa mencabut pedang. Jadi dia mondar-mandir, saya tidak jelas di belakang situ, tapi tidak bisa bunuh Rasulullah SAW. Maka ketika Arbad bin Qais dan Amir bin At-Tufail ini pulang, di tengah jalan Arbad bin Qais ini disambar oleh petir kemudian mati di tempat. Dia angus bersama dengan unta-untanya, semuanya angus, hitam, kena ulti odora, mati, darahnya habis. Ini lebih pedis daripada listriknya Python ya. Jadi langsung mati di tempat. Sedangkan Amir bin At-Tufail ini, dia sempat singgah di suatu tempat, kemudian dia kena sakit tenggorokan. Sakit tenggorokan biasa. Makanya sampai Amir bin At-Tufail ini sempat bilang bahwa saya ini cuma kena sakit tenggorokan yang biasa juga kena anak-anak unta yang lain yang mereka juga bisa sembuh. Masa saya tidak bisa sembuh? Sini kuda saya mau pulang. Kemudian dia naik kudanya dan dia mati di atas kuda. Nah, dia tidak tahu dia sakit tenggorokan apa ya. Pokoknya dia mati hanya karena sakit tenggorokan. Ya mungkin karena keselak daging unta bisa. Mungkin pada waktu itu belum ada unta presto kan segala macam. Pokoknya dia mati. Dan itulah akhir hidup dari Amir bin At-Tufail, teman-teman. Semoga dari cerita ini kita bisa mengambil hikmahnya dan kita selalu dijaga dalam kebaikan sampai akhir hidup kita pun dijaga dalam kebaikan. Teman-teman, sampai jumpa di video besok. Selamat berbuka puasa dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.